Julia Roberts adalah seorang aktris kelas dunia, bintang komedi romantis dan melodrama Hollywood. Selama karir aktingnya, dia telah berulang kali memenangkan penghargaan bergengsi dan bayarannya sangat fantastis. Bagaimana cara dia menuju kesuksesan dan apa yang dilakukan si senyum manis ini yang telah melelehkan Hollywood? Mix Show mempersembahkan Julia Roberts. Bagaimana kehidupan perempuan cantik ini sekarang? Artis yang di masa depan akan menjadi ikon komedi romantis ini lahir pada 28 Oktober tahun 67 di Smyrna, Georgia. Julia Fiona menjadi anak ketiga dalam keluarganya. Dia punya kakak laki-laki bersama Eric Roberts dan saudara perempuan bernama Lisa yang juga memilih profesi akting. Tidak sia-sia seluruh keturunan Roberts dilirik ke layar lebar karena orang tuanya juga punya profesi dalam bidang seperti itu. Kepala keluarga ini, Walter Grady Roberts, adalah seorang penjual matras air, aktor, dan juga seorang penulis. Ibu Julia, Betty Lou, seorang sekretaris di paroki gereja dan aktris paruh waktu. Bersama-sama mereka membuka sekolah akting dan berada dalam kesulitan keuangan pada saat bayi mereka lahir. Namun secara kebetulan anak-anak Martin Luther King bersekolah di sekolah yang sama. Dialah yang membayar biaya rumah sakit Ibu Julia di rumah sakit bersalin ini sebagai rasa terima kasih atas perhatiannya kepada ahli warisnya. Pada tahun 71 ketika Julia berusia 4 tahun, Betty Lou mengajukan cerai dan tahun berikutnya dia pindah ke rumah baru dan menikah dengan kritikus teater Michael Moats dan dikaruniai anak perempuan bernama Nancy. Pada tahun 83 mereka bercerai kembali. Betty mengatakan bahwa pernikahan keduanya sebagai kesalahan besar karena suaminya tidak menyukai anak-anak dari pernikahan pertama, bahkan menggunakan kekerasan fisik terhadap mereka. Julia sendiri sebagai orang dewasa tidak pernah terbuka menceritakan kenangan masa kecilnya yang sulit karena ingin menghormati ibu dan saudara tirinya. Namun saudara laki-lakinya Eric menceritakan bahwa ayah tirinya adalah monster membuat hidup mereka seperti neraka. Setelah sang ibu bercerai untuk kedua kalinya, anak-anaknya harus bekerja sehingga mereka kembali mengalami kesulitan uang. Sejak Julia berusia 13 tahun, dia bekerja sebagai pelayan di restoran pizza dan belajar di Griffin High School dan Campbell College. Bibit artis bintang ini gemar bermain klarinet, mengikuti kontes kecantikan lokal tapi tidak pernah menang. Teman sekelasnya menganggapnya jelek dan diejek karena perawakan yang tinggi, mulut yang besar, dan kurus. Ya, aktris itu sendiri sangat cemas terhadap penampilannya. Meskipun faktanya dia terus-menerus ikut dalam berbagai kontes wanita tercantik di dunia. Roberts mengatakan dia memiliki kaki seperti belalang, gigi kuda, dan rambut seperti jerami. Meskipun begitu, dia menentang operasi plastik dan tidak suka riasan dan pakaiannya yang mencolok. Abangnya, Eric, telah menjadi seorang aktris, memerankan besar, di mana keberhasilan aktingnya ini mengesankan Julia muda sehingga ia sendiri mulai berpartisipasi dalam film produksi amatir. Namun awalnya gadis itu bercita-cita menjadi dokter hewan karena dia mencintai binatang. Setelah lulus SMA, Julia masuk Universitas Georgia dan pindah ke New York bersama saudara perempuannya untuk mencoba sendiri akting. Di sana dia menandatangani kontrak dengan agen model dan mulai mengikuti kursus akting. Selain itu, aktris muda ini mulai melatih pengucapannya karena aksen selatan tidak pernah diterima dalam film itu. Segera setelah gadis itu meninggalkan kursus akting karena dia tidak melihat banyak efek progres dari kursus itu dan mulai mengikuti audisi. Ngomong-ngomong, namanya Julie yang diberikan saat lahir ketika bergabung dengan US Screen Actor Guild, dia harus berganti menjadi Julia karena aktris lain, Julie Roberts, sudah ada terdaftar di sana. Langkah selanjutnya menuju kesuksesan Julia adalah perjalanan ke Hollywood, menemui saudara yang sudah sukses membintangi film itu. Tapi di sana, aktris muda itu mengalami kekecewaan serius pertama. Industri film Amerika tidak butuh aktris dari profesi lain, dan bahkan dengan senyuman khas tertentu. Pada tahun 1987, ia hanya berhasil mendapat peran kecil dalam serial Crime Story dan film Firehouse. Pertama kali Julia dibantu oleh kakaknya dan bahkan diundang untuk membintangi peran kecil sebagai saudara perempuan dari karakternya dalam film aksi Blood Red yang dirilis 3 tahun setelah syuting. Namun tak lama kemudian dia bosan mengasuh adiknya dan dia berkata sudah waktunya adiknya berdiri sendiri. Siapa tahu, mungkin jika dia tidak mendapatkan dorongan ini, dia tidak akan sesukses sekarang. Namun Julia muda melihat tindakan ini sebagai pengkhianatan dan bahkan berhenti berbicara dengan kakaknya. Kemudian dia membalas dendam padanya dengan membantu mantan istrinya dalam persidangan cerai. Di koran-koran masih ditulis bahwa hubungan mereka tidak pernah membaik. Setelah kehilangan asisten utama dalam membintangi layar lebar, Julia terus meningkatkan kemampuan aktingnya dengan masuk sanggar tari dan belajar memainkan berbagai instrumen tari. Tanpa bantuan kakaknya, aktris ini membintangi serial Miami Vice.
Dalam film Satisfaction, Julia memerankan seorang gadis yang bermain di sebuah band rock. Dan untuk peran ini ia belajar memainkan gitar dan gitar bass. Di lokasi syuting, Julia bertemu dengan Liam Neeson yang menjalin hubungan asrama. Roberts berusia 19 tahun pada waktu itu dan Liam berusia 35 tahun. Hubungan ini tidak terlalu lama dan mereka akhirnya berpisah karena dari awal ketika mereka tinggal bersama, dia menyatakan bahwa belum siap memulai sebuah keluarga. Dan setelah itu mereka berpisah. Pada tahun 88 yang sama, aktris ini diundang untuk berperan dalam komedi Mystic Pizza, di mana ia harus mewarnai ulang rambut pirangnya menjadi hitam. Untuk serial ini, aktris mendapatkan popularitas dan uang $50.000. Dan peran Julia Roberts selanjutnya adalah film Steel Magnolias pada tahun 89, yang membuat para kritikus dan pemirsa membicarakannya sebagai salah satu aktris paling menjanjikan di Amerika. My reception, ferns, dancing, tons of people, every pink flower west of the Mississippi, wedding cake in the dining room and the groom's cake. Dalam film ini, Julia memainkan peran kecil namun mengesankan sebagai seorang gadis penderita diabetes yang sedang mempersiapkan pernikahannya. Film ini menjadi hit, mencetak $80 juta Amerika Serikat, dan Roberts menerima $90.000 untuk perannya, Golden Globe dan nominasi Oscar dalam kategori aktris pendukung terbaik. Ngomong-ngomong, di lokasi syuting Julia bertemu pacar baru bernama Dylan McDermott yang melamar kekasihnya tapi tidak pernah menikahinya. Pada tahun 90, Julia mengambil bagian dalam film Flatliners yang memberikan uang sebanyak $500.000 dan mempertemukan dengan kekasih baru bernama Kiefer Sutherland sampai mereka bertunangan. Aktor itu menjadi alasan putusnya Julia dengan pacar sebelumnya. Mereka dinobatkan sebagai pasangan terbaik di tahun itu. Tetapi pada saat yang sama, tabloid memergoki Julia bersama teman dekat Kiefer, Jason Patric. Namun pernikahan ini pun tidak ditakdirkan untuk berlangsung karena gadis itu 3 hari sebelum upacara memutuskan pertunangannya, melarikan diri bersama teman mempelai prianya ke Irlandia, dan karenanya dia diberi julukan pengantin pelarian, yang mana dia hanya mengkonfirmasi lebih dari sekali dan mengakhiri hubungan secara tiba-tiba. Juga di tahun 90 yang sama, Julia Roberts banyak membintangi film favorit, khususnya Pretty Woman. Oh, honey. You know what's happened? I've got a runner in my pantyhose. I'm not wearing pantyhose. Ini adalah salah satu komedi romantis paling terkenal yang menjadi film klasik. Judul asli filmnya adalah $3.000 karena itulah jumlah yang disetujui oleh karakter utama. Dan karakter utamanya Vivian yang diperankan oleh Julia, yang seharusnya menjadi pecandu narkoba dan meninggal karena overdosis di akhir film. Dalam satu skenario atau pergi ke Disneyland bersama pacarnya di akhir alternatif. Namun sutradara mengolah kembali semua adegan suram dan mengubah akhir menjadi bahagia. Saat mempersiapkan syuting, Julia menghabiskan seluruh waktunya bersama istri sutradara Jerry Malsall yang menjalankan klinik gratis di Hollywood Boulevard untuk belajar bagaimana bertindak sebagai Vivian. Menariknya, saat syuting adegan mesra bersama Richard Gere, aktris muda itu begitu gugup hingga muncul urat di keningnya. Hal itu terlihat dalam kamera, sehingga sutradara dan Gere harus memijat kening sang aktris. Dan dalam adegan di mana sang pahlawan wanita ini menonton komedi-komedi lama, dia harus menggelitik tumit Julia untuk mendapatkan tawa yang tulus dari aktris ini. Peliharaan anjing Julia hadir di lokasi syuting di mana mengacaukan adegan romantis antara majikannya dan Gere. Ia selalu menggonggong. Adegan ini terus disyuting berulang beberapa kali, sehingga para aktor memiliki jadwal yang sangat padat dan Roberts tidak punya waktu untuk makan. Pada akhirnya dia jatuh sakit dan pingsan. Di sini dia kembali membantu Marshall memberikan makanan tuna ke aktris. Fakta menarik lainnya, di poster Pretty Woman, Julia hanya menunjukkan kepalanya dan bagian tubuhnya adalah aktris cadangan lain. Rupanya Roberts tidak mempunyai waktu untuk memotret poster. Pretty Woman adalah film yang sukses di seluruh dunia dan meskipun kritik terhadap film tersebut ada, tetapi biasa menghasilkan sekitar $180 juta di Amerika Serikat, menjadikan Julia Roberts nominasi Oscar kedua sebagai aktris terbaik dan award kedua Golden Globe. Penghasilan aktris untuk film tersebut totalnya $300.000 Amerika. Keberhasilan Roberts menjadikannya bintang film sungguhan dan memungkinkannya menaikkan tingkat bayarannya. Pada tahun 91, film thriller Sleeping with the Enemy dirilis untuk partisipasinya di mana ia dibayar $1 juta. Ini menjadikan Julia yang berusia 23 tahun itu adalah aktris termuda yang menerima perkiraan bayaran 7 digit. Listen, there's only one more thing I'm gonna ask. Only one thing I wanna know. Do you have a name? Pada tahun yang sama, Dying Young, film yang dirilis di mana Julia memajangkan rambutnya dan bayarannya $3 juta, dan kisah Peter Pan, Captain Hook, di mana aktris tersebut sudah dibayar menjadi $7 juta. Kemudian, aktris tersebut menjalin hubungan asrama singkat dengan James Foley. Pada tahun berikutnya, aktris ini membintangi film The Player dan membawakan Roberts ke film thriller senilai $8 juta yaitu Pelican Brief. You mean you skipped class and ignored me for a week and now you're throwing it away?
Let me see it. Don't laugh. It was ludicrous of me to think that I could solve it. Gambar Darby Shaw ditulis khusus untuk Julia Roberts, dan dia setelah membaca buku itu langsung setuju pada peran ini. Pada tahun 93 yang sama, Julia sendiri menawarkan untuk menikah dengan penyanyi country Lyle Lovett, yang baru dia temui beberapa minggu. Pernikahan ini berlangsung, tetapi sepasang kekasihnya hanya hidup bersama hanya 2 tahun, dan kemudian bercerai secara damai atas inisiatif mereka sendiri. Aktris ini selanjutnya beraksi dalam film unsur melodrama dan komedi All of Trouble pada tahun 1994. Fakta menariknya, tokoh utama dalam film ini bercanda tentang karakter Roberts, yaitu Sabrina, mengatakan bahwa dia menyukai artikel di mana dia memerankan seorang pelacur yang mengacu pada film Pretty Woman. Dalam beberapa tahun berikutnya, Julia membintangi film Pret-a-Porter, Something to Talk About, Everyone Says I Love You, Michael Collins, dan Mary Riley, yang memberikan aktris itu $8,5 juta Amerika Serikat. Pada tahun 96, Julia mengambil bagian dalam serial terkenal dan bergengsi yaitu Friends. Di lokasi syuting, di mana ia menjalin hubungan asrama dengan Matthew Perry, namun karena aktor menggunakan narkoba dan hal ini tidak dapat diterima oleh Julia, mereka berpisah. Excuse me. Is your name Chandler? Yes it is. Chandler Bing. Do you know me, or are you just really good at this game? I'm Susie Moss. Segera, Julia kembali menemukan cinta dalam diri aktor Daniel Day-Lewis, yang dengannya dia akan bermain Shakespeare in Love. Beberapa kali mereka bertemu di London, tetapi ketika aktor itu menolak peran ini, hubungan mereka berakhir. Dalam tahun-tahun yang sama, aktris ini menjalin hubungan cinta dengan 2 orang yang sama, Ethan Hawke dan pelatih pribadinya yaitu Pete Menocchia, yang juga berakhir dengan cepat. Pada tahun 97, ia merilis 2 film sekaligus yang secara signifikan menguras dompet Julia Roberts. Itu adalah Conspiracy Theory dengan bayaran $11 juta dan drama My Best Friend Wedding yang menaikkan harga aktris ini $12 juta. Julia secara pribadi memilih aktor dan aktris memilih Cameron Diaz dan Dermot Mulroney. Right off, I have this monstrous favor to ask you. Excuse me? My best friend Angelique shattered her pelvis line dancing in Abilene over spring break. Be my maid of honor? What? Kali ini, Julia sangat sukses. Film-film yang akan menjadi box office dan semua orang ingin mendapatkan dia untuk peran utama. Segera artis itu menemukan penggemar baru, itu adalah Benjamin Bratt. Seperti yang dikatakan Julia, dia jatuh cinta pada pria tampan berkulit gelap itu pada pandangan pertama ketika dia melihatnya di jalan. Pasangan itu bersama selama 4 tahun, dan media bahkan memberi julukan pria itu Tuan Roberts. Pada tahun 98, aktris ini muncul dalam serial Murphy Brown dan film Stepmom. Dan setahun kemudian, dalam salah satu episode Law and Order, secara umum tahun 1999, dia akan kaya akan bayaran dan film. Aktris ini bersama dengan Hugh Grant membintangi melodrama Notting Hill, di mana ia menunjukkan bakat improvisasinya adegan di mana Anna, karakter Roberts, membayar sekelompok pria yang berisik di restoran tidak ada dalam naskah. Kebetulan yang sangat menarik, bayaran untuk adegan terakhir karakternya sama dengan jumlah yang dibayarkan Julia sendiri untuk syuting film tersebut, $15 juta. Turn over 4 TRSs and tell them we need radar feedback before the KFTs return at 1900. Then inform the Pentagon we'll need Black Star cover from 1000 through 1215. And if you say one word about how many mistakes I made in that speech, I'll pelt you with olives. Atas film ini, Julia dinominasikan Golden Globe. Kemudian, film lain juga dirilis, di mana aktris tersebut dikatakan berperan sebagai dirinya sendiri, Runaway Bride. No, I frankly, I don't even want to talk about it. Me neither. Di lokasi syuting, Julia bekerja dengan kenalan sutradara Jerry Marshall. Dia sangat menyukai wajah platypus itu, sehingga Roberts mengambil wajah cucu-cucunya itu dalam film tersebut. Ngomong-ngomong, di lokasi syuting, Julia menyetujui syarat ini akan menjadi satu film tanpa sequel, karena dia tidak ingin membintangi sequelnya. Pada tahun 2000, Erin Brockovich, film dirilis menjadi kemenangan nyata bagi Julia. I'm doing this for us. I know it's hard for you to understand, but don't you want Mommy to be good at her job? Ia tidak hanya menjadi hit box office, tapi juga membawakan aktris ini Oscar, penghargaan BAFTA dan Golden Globe ketiga, serta Actor Guild Award. Biaya sebesar $20 juta yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat itu, menjadikan Roberts aktris pertama yang melewati ambang batas $20 juta. Ngomong-ngomong, Julia adalah kidal dan idolanya tidak. Jadi aktris ini pada saat di lokasi syuting mengalami kesulitan, misalnya dengan penandatanganan surat-surat. Dalam seremoni Oscar, sang aktris itu muncul dengan gaun termahal yang ada di acara tersebut, yang menelan biaya hampir $100 juta Amerika Serikat.
Tahun berikutnya di lokasi syuting The Mexican, Julia bertemu dengan suaminya yang sekarang, Daniel Mauder, seorang sinematograf dan sinematografi yang saat itu sudah menikah. Julia dibayar $5 juta untuk film ini. Selanjutnya, Ocean's 11 memberi bayaran $10 juta. You're 30 seconds late. I was about to send out a search. Hello, Tess. What are you doing here? Dan di America Sweethearts, di mana Julia melepaskan peran utama demi peran kecil, tetapi hal ini tidak menghalanginya untuk mendapatkan $15 juta. Pada tahun 2002, Mauder dan Roberts menikah. Ini adalah kejutan bagi semua orang. Bahkan ada gosip bahwa Roberts membayar sejumlah besar uang kepada mantan istri Daniel sehingga dia setuju untuk mempercepat perceraian. Sangat sedikit yang diketahui tentang upacara pernikahan itu. Julia mengenakan gaun katun berwarna merah muda dan Mauder mengenakan kemeja berkerah jabo. Kemudian, aktris itu mengakui bahwa dia dan Danny sesaat sebelum pernikahan membuat tato dengan inisial satu sama lain. Tapi tato ini terletak di tempat yang tidak dapat dilihat siapapun. Pasangan itu kemudian menetap di sebuah rumah mewah di Malibu dengan lapangan tenis mewah seharga $9,5 juta. Pada tahun yang sama, Julia membintangi film Full Frontal, Grand Champion, dan George Clooney Confession of a Dangerous Mind, di mana aktris itu bermain menyetujui nilai persahabatan dengan simbolis $250.000 saja. Film berikutnya yang dirilis pada tahun 2003 dan menandatangkan aktris sebanyak $25 juta adalah drama Mona Lisa Smile. Joe. Hello. How are you? Great. Thank you so much for this. You're a pal. It's a pleasure. Your timing is perfect. Ini diikuti oleh sequel Ocean 12 yang membuat Roberts lebih kaya sebesar $5 juta. Call Marcus and have him get a hold of Louise so we can make arrangements to send someone down there to get it. He's home now, right? Oh. Marcus. I need to talk to Marcus. Ngomong-ngomong, saat syuting film ini, aktris ini sedang mengandung anak kembar. Disusul film Closer dengan bayaran $20 juta. Pada tahun 2004, Julia melahirkan anak laki-laki Venus Mauder dan perempuan Hazel Mauder. Aktris ini diperingatkan oleh dokter bahwa karena pembekuan darah yang buruk ada risiko besar kematian saat melahirkan, yang masih prematur, tapi untungnya tidak ada masalah apapun. Pada tahun 2006, Roberts membuat kesepakatan dengan desainer terkenal Gianfranco Ferre dan memintangi iklannya untuk koleksi kacamata hitam baru. Untuk itu, aktris ini dibayar $5 juta. Setelah istirahat sejenak pada tahun 2006, Julia menyuarakan kartun Charlotte's Web dan The Ant Bully. Ini diikuti oleh film Charles Wilson War, yang dimana aktris tersebut dinominasikan untuk Golden Globe, dan Fireflies in the Garden yang operatornya adalah suami Julia sendiri, Daniel. Dalam film ini, Julia berperan sebagai ibu dari karakter Ryan Reynolds, meskipun dalam kehidupan nyata ia hanya 9 tahun lebih tua dari putra aktornya. Tapi kehamilan dalam film itu nyata, dan tak lama kemudian keluarga itu memiliki putra kecil, Genre. Namun aktris itu beristirahat lagi tidak lama. Pada tahun 2009 sudah mengantri membintangi film Duplicity dengan gaji $15 juta. Dan setahun kemudian, Valentine's Day yang menghasilkan $3 juta lagi. Pada tahun yang sama, buku terlaris lainnya diterbitkan, Eat, Pray, Love. I just spent some time in Rome and I came here feeling so great. Now here I am at the source and I feel more disconnected than ever. Julia Roberts membeli hak cipta atas adaptasi layar dari novel yang ditulisnya sendiri, dan dia memainkan peran utama di situ. Ngomong-ngomong, setelah syuting dalam sebuah wawancara, aktris itu mengakui bahwa dia adalah seorang Hindu. Begitu pula dengan suaminya dan seluruh keluarga secara berkala mengunjungi kuil Hindu. Pada tahun yang sama keluarlah iklan merek kopi Lavazza bersama Julia untuk peran tanpa kata-kata dalam video berdurasi 45 detik itu. Aktris itu dibayar $1,2 juta. Pada saat yang sama, Roberts diumumkan sebagai wajah merek Lancome. Aktris itu ditawari kontrak unik untuk perusahaan, kerja selama 5 tahun dan $50 juta. Tahun berikutnya, aktris ini menyuarakan komedi romantis Love, Wedding, Marriage dan membintangi film pertama dengan Tom Hanks, Ladder Crown. Pada tahun 2012 memerankan Ratu Jahat dalam fantasi keluarga Mirror Mirror. Bread is meat, less is more, blah blah blah. Commoners love a good metaphor. Just go sell it. Bread is meat. Pada awalnya, Robert seperti yang dia katakan dalam interview, 1000% menentang film ini dan menganggap pembuatan film ini sebagai ide buruk. Tapi setelah bertemu dengan sutradara, dia berubah pikiran. Aktris itu mengatakan bahwa kostumnya sangat berat dan membuatnya sangat berat. Sulit untuk bergerak dan dia bahkan menarik ototnya karena berputar terlalu cepat dan syuting harus dihentikan.
Selain itu, di bawah gaun pesta yang tebal, ia menyembunyikan anak-anaknya, tetapi masih di antara pengambilan syuting, Julia memutuskan untuk membawa mereka pergi, sehingga mereka tidak perlu melihat atau mendengar ucapan karakternya dan tidak perlu takut. Anak-anak, meskipun mereka tertarik, film ini tidak ditayangkan karena mereka tidak menganggap citra ibu tidak menyenangkan. Ngomong-ngomong, transformasi Roberts menjadi penyihir tua yang diracuni apel dijaga kerahasiaannya sampai gambarnya, filmnya dirilis. Pada momen ini, tragedi terjadi dalam keluarga aktris ini. Saudara perempuan Julia, Nancy, meninggal. Penyebab kematian adalah penyalahgunaan obat-obatan yang terlarang. Dan di sebelah tubuhnya ditemukan catatan bunuh diri, di mana Nancy menggambarkan hubungannya dengan saudara tirinya di 3 halaman Nancy, dan menuduh Julia melakukan bunuh diri. Ia menyalahkan saudari cantik itu karena menyebabkan trauma mental dengan mengejeknya karena kelebihan berat badan. Pada tahun 2013, Julia bergabung dengan program Amal Gucci yang berfokus pada masalah asap berbahaya yang dihirup saat memasak. Aktris ini berencana mengganti kompor yang rusak dengan kompor yang bisa digunakan di daerah miskin di Afrika. Dan setahun kemudian Roberts menjadi wajah dari merek Givenchy. Ditampilkan dalam citra baru yang tidak biasa, kuat dan penuh tekad tanpa gaya dan hampir tanpa riasan. Ngomong-ngomong, aktris itu lebih memilih berbaring saat merias wajahnya, karena menurutnya hasilnya akan lebih natural terlihat. Dalam beberapa tahun berikutnya, aktris ini membintangi film August Osage County, Normal Heart, Secret in Their Eyes, Money Monster, dan Mother's Day, yang menghasilkan $3 juta, dan drama keluarga Wonder dengan bayaran $6 juta. Open your eyes. No! You finished your thesis? Let's get drunk. Dalam tahun 2018, aktris ini memerankan Homecoming, di mana ia menerima $600,000 lagi, dan dalam drama Ben is Back. Pada tahun 2019, Roberts menjadi wajah merek Italia Calzedonia. Dan pada tahun 2020, Chopard merilis video promosi jam tangan Happy Sport dengan Julia sebagai pemeran utamanya, di mana dia menari tanpa beban dan menikmati hidupnya. Rilis-rilis pada tahun berikutnya akan menayangkan drama Gaslit tentang skandal Watergate dan komedi romantis Ticket to Paradise, drama Friday Night Club yang berdasarkan buku berjudul sama karya Kate Jacobs. Ngomong-ngomong, Julia adalah perajut paling terkenal di Hollywood. Dia datang dengan skema yang rumit dan bisa merajut apapun, mulai dari shawl hingga mantel atau tas. Di rumah dia memiliki bengkel lengkap untuk berbagai jenis menjahit, dan di lokasi syuting dia membawa benang agar tidak diam saja di waktu luangnya. Menariknya, selama bertahun-tahun Julia menikah dengan Danny, pernikahan mereka diramalkan akan secara hancur. Misalnya, pada tahun 2018 aktris itu tidak terlihat ditemani suaminya selama hampir 9 bulan. Namun paparazzi masih berhasil menangkap pasangan tersebut saat jalan-jalan di pantai, dan setelah itu aktris tersebut membagi foto keluarga yang lucu kepada penonton. Dan pada tahun terakhir, pasangan ini merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-19. Dalam kesempatan itu, aktris ini membagikan foto yang menunjukkan bahwa bertahun-tahun hubungan mereka tidak pernah berubah. Baru-baru ini, aktris berusia 54 tahun itu semakin jarang syuting. Bahkan menyatakan bahwa karena pengalaman hidup di film romantis, ia tidak akan lagi membintangi film romantis. Dia menghabiskan banyak waktu bersama orang-orang yang dia cintai di sebuah peternakan di New Mexico dengan rumah seluas 750 kaki persegi. Julia memiliki peternakan kecil tempat dia beternak ayam, dan di atas meja dia hanya memiliki buah-buahan dan sayuran organik. Karena sang bintang juga berkebun sayur sendiri dan bahkan tahu cara mengemudikan traktor. Bintang itu menekankan bahwa keluarga adalah yang utama. Keluarga bintang ini berusaha melindungi anak-anak mereka dari jurnalis maksimal mungkin. Tahun ini si kembar berusia 17 tahun, dan hanya untuk menghormati orang tua yang bahagia ini, mereka membagikan foto langka anak-anak mereka. Sekarang kekayaan Julia Roberts adalah $250 juta, dan ia menghasilkan $20 juta hingga $30 juta per tahun dari film dan iklan. Aktris dengan senyum terkenalnya itu telah dikabarkan mengasuransikan hidupnya sebanyak $30 juta. Aktris ini lebih suka berinvestasi di real estate. Pada waktu yang berbeda, dia membeli beberapa rumah di Hawaii. Salah satunya dia jual dengan diskon 50% seharga $16,2 juta. Yang lain, rumah yang menghadap Samudra Pasifik yang juga dijual seharga $17 juta. Penthouse bernuansa putih lainnya di mana Roberts memutuskan untuk menjualnya berada di Manhattan, seluas 609 meter persegi menghadap kota New York, dijual seharga $4,5 juta. Julia juga punya rumah di Malibu yang dia sewakan seharga $10,5 ribu sebulan. Di dalam dinding dan langit-langit kayu dicat putih yang dipadukan dengan jendela besar menciptakan kesan yang lapang. Dan aktris ini juga menjual rumah lain bergaya peternakan yang nyaman, terjual seharga $8 juta.
Pada tahun 2020, aktris ini membeli rumah 5 lantai di San Francisco. Dibangun pada tahun 1907 dan dia pugar sendiri. Mansion ini memiliki 5 kamar tidur, 4 kamar mandi, kantor, dapur modern, ruang makan, dan beberapa tempat rekreasi. Dan beberapa tahun lalu, Julia juga membeli rumah dengan taman skate untuk anak-anaknya di sebelah rumah utama mereka di Malibu. Selebriti ini juga memiliki mobil Mercedes GL 320 CDI dan Toyota Prius. Dan tahun lalu di Kazakhstan, ada pengumuman tentang penjualan Rolls-Royce berusia 33 tahunnya yang sebelumnya milik aktris tersebut. Fakta kepemilikan mobil Julia Roberts membuat harga mobil menjadi $7 juta meski harganya tidak lebih dari 2 juta. Sedemikian populernya Julia, begitu pula besar bayarannya tidak pernah turun. Dia masih diminati meskipun dia tidak pernah mencoba syuting lebih banyak. Apakah Anda menyukai Pretty Woman Julia Roberts? Kalau kamu suka dengan video ini, tekan tombol like dan subscribe supaya kamu tidak akan ketinggalan konten lainnya.